Seketika suara azan berkumandang di tengah perjalananku, dan seketika itu pula aku menyempatkan diri untuk menunaikan salat. Masjid Al-Husain, itulah nama masjid ini. Letaknya berada di Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Masjid yang dibangun kala itu oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Laude Kaiemudin, memiliki konstruksi bangunan dengan arsitektur yang cukup megah, terdiri dari 3 lantai yang kokoh, dan pada lantai pertama tiang bangunannya terbuat dari marmer yang semakin memberi kesan elegan dari masjid ini. Melihat kemegahan masjid ini, sesungguhnya sangat berbanding terbalik dengan kondisi dan fungsi masjid ini. Bagaimana tidak, masjid yang begitu megah ini ternyata sangat tidak terawat. Ditambah lagi, jamaah masjid ini sangat begitu sedikit. Konon kabarnya, Masjid Al-Husain ini sempat tidak diaktifkan karena sistem kepengurusan masjid yang bermasalah. Cukup miris rasanya. Bagaimana tidak, dari jumlah remaja yang sangat banyak di desa ini, namun yang aktif melaksanakan salat justru sangat sedikit sekali. Untungnya masih ada 4 orang dari remaja secara sukarela berusaha menghidupkan kembali Masjid Al-Husain ini, walaupun dukungan dari masyarakat dan pemerintah justru hampir tidak ada sejak tahun 2017 sampai saat ini. Dan sangat disayangkan pula, para orang tua yang bermukim di sekitar masjid ini sangat sedikit yang melaksanakan salat berjamaah. Sejak Masjid Al-Husain ini dibangun dan sampai saat ini belum pernah ada sentuhan renovasi. Sangat terlihat jelas dari tembok-tembok bangunan yang mulai retak, langit-langit loteng dihuni oleh burung-burung, sehingga seluruh lantainya dipenuhi oleh kotoran burung. Menara masjid pun sudah mulai hancur, kondisi cat yang mulai memudar, sangat begitu usang jika dilihat dari luar masjid. Namun dari inisiatif remaja yang sangat aktif di masjid ini, mereka selalu berusaha agar masjid ini bisa tetap digunakan beribadah dengan layak sebagaimana mestinya.
awalnya di sini yang merawat itu 2 orang ya, tiga teman-teman itu 3 orang, tapi tidak memperhatikan kebersihannya, hanya mengaktifkan kondisi masjid. Maka bersama kami memiliki inisiatif untuk kira-kira bagaimana membersihkan masjid ini, bagian dalam maupun luar. Ya, dengan kami berjumlah yang awalnya 3 orang, maka ditambah saya 1 orang, maka berjumlah 4 orang untuk yang melakukan kebersihan masjid ini. Awalnya dari tahun 2017, mulai dari tahun 2017 berlanjut sampai sekarang ini, 2020 ini. Kalau selang waktunya itu yang ditinggalkan untuk tidak kepengurusan ini masjid itu lama, ya. Jadi sebenarnya masjid ini yang perlu diperhatikan, salah satunya yang paling utama adalah kebersihan dalam. Kebersihan dalam karena mengganggu orang yang beribadah. Nah, yang mempengaruhi yang kotor di dalam itu tai burung yang tinggal di dalam masjid. Jadi dari awal ini masjid dibangun sampai tahun 2017 itu tidak dibersihkan, tai burung itu tidak hanya disapu begitu saja. Tapi untuk bagaimana burungnya ini tidak tinggal dalam masjid, tidak ada inisiatif untuk bagaimana caranya burung yang di dalam masjid itu tidak tinggal lagi dalam masjid. Maka muncullah tahun 2017 ini kami memiliki inisiatif bagaimana caranya untuk berpikir bagaimana caranya supaya burung yang tinggal dalam masjid ini tidak tinggal lagi dalam masjid. Maka kami 4 orang ini menggagas atau menyatukan pemikiran kira-kira bagaimana supaya burung-burung ini tidak tinggal dalam masjid. Maka kami melakukan upaya-upaya untuk mengusir burung dalam masjid ini. Warga, kecuali mungkin hanya anak-anak kecil ya yang datang ke masjid, tapi kalau orang-orang dewasa tidak ada ya. Kalau bicara warga harusnya yang ini dewasa, tapi ini yang datang justru anak-anak kecil yang datang untuk. Tapi itu sangat luar biasa ketika anak-anak kecil ini datang ke masjid membantu bagaimana supaya masjid ini bisa baik dan bisa bersih dan supaya bisa nyaman orang untuk beribadah. Dukungan warga tidak ada, saya rasa tidak ada. Sekarang ini belum ada misalnya bantuan dari kepala desa atau dukungan dari pemerintah desa setempat untuk bagaimana supaya meningkatkan masjid ini supaya lebih lebih indah lah. Belum ada, sampai sekarang belum. Mungkin dengan terbentuknya kepengurusan masjid sudah mulai ada upaya dari pemerintah bagaimana supaya masjid ini bisa diperhatikan. Untuk sampai sekarang ini kepengurusan masjid sudah terbentuk, hanya untuk mau bekerja masih ada kendala karena bagaimanapun juga kami dibentuk oleh pemerintah desa. Untuk bekerja juga kami memerlukan SK yang kuat supaya kami bisa bekerja, karena tanpa SK juga percuma kami dibentuk tanpa SK. Kami dari pihak masjid, dari pengurus yang terbentuk, kami hanya menyiapkan struktur kepengurusan, dan yang melahirkan SK adalah pemerintah desa. Berbicara persoalan namanya jamaah, ini juga upaya kami adalah melakukan syiar. Salah satunya syiar kami adalah kami pulang balik ke masjid. Itu sudah merupakan salah satu syiar. Azan dikumandangkan di masjid, itu adalah syiar. Persoalan jamaah yang mungkin mau datang di masjid atau yang mau hadir di masjid untuk sholat berjamaah, itu kembali lagi ke diri masing-masing ya, karena lagi-lagi kita berbicara hidayah, mungkin belum ada hidayah yang dijemput oleh masyarakat sekitar sini. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan masyarakat di sini untuk bisa datang ke masjid ya, meskipun berbicara misalnya fasilitas, berbicara masjid yang nyaman, masjid yang megah, tapi kalau mayoritas juga, ya berbicara mayoritas muslim, tapi kalau memang juga masyarakatnya ini sendiri yang kurang kesadaran, hidayah tidak dijemput, itu juga tidak bisa kita paksakan untuk datang berjamaah di masjid. Jadi salah satu faktor tidak bisa kita pastikan ya, kita tidak bisa pastikan faktor apa yang bisa menyebabkan masyarakat itu untuk tidak mau datang sholat di masjid. Harapan kami
masyarakat Desa Wakumoro ini dengan Masjid Al Husain Desa Wakumoro ini ke depannya melihat kondisi fisik dulu. Mudah-mudahan pemerintah desa atau pemerintah bisa membantu dan melihat kondisi masjid ini agar membantu kami untuk merawat masjid ini, memperhatikan masjid ini, supaya kondisi masjid ini yang sekarang mungkin kita perhatikan ini kurang indah untuk dipandang. Ketika ada perhatian dari pemerintah, ada bantuan dari pemerintah, ya, bisa kita perindah lah masjid ini. Ya, adapun juga harapan selanjutnya dengan indahnya masjid ini, dengan nyamannya orang beribadah, siapa tahu orang-orang itu bisa ada hidayah untuk datang sholat berjamaah di masjid ini, supaya juga jamaah di masjid ini bertambah. Kami di sini masyarakat Desa Wakumoro, apalagi yang masih memiliki hubungan darah dengan yang memang ya ini masjid yang dibangun oleh almarhum Pak Kaimuddin, tapi ini adalah masjid Desa Wakumoro. Jadi masyarakat Wakumoro berhak untuk merawat masjid ini, berhak untuk memperhatikan masjid ini. Terkait dengan keluarga misalnya, ini juga saya rasa perlu juga dari keluarga-keluarga yang masih memiliki hubungan dengan keluarga yang membangun masjid ini untuk kira-kira menyatukan pikiran, menyatukan pendapat, supaya bagaimana menjaga nama besar. Ya, menjaga nama besar almarhum Pak Kaimuddin, supaya masjidnya ini tetap terjaga dan tetap megah. Ya, mudah-mudahan kami bisa menyatukan pendapat untuk bisa membangun atau memperindah kembali masjid ini agar nama besar almarhum Pak Kaimuddin ini tetap terjaga terus. Dan ini merupakan ikon ya. Ya, dan ini merupakan ikon desa kami. Semoga masjid ini akan selalu bermanfaat bagi siapapun yang bersungguh-sungguh beribadah. Amin.